Kayak memang mau mengingatkan untuk orang-orang yang berhutang, jangan berhutang. Jangan berhutang lah ya. Karena Apapun kondisinya tetap usahakan yang karena kita nggak pernah tahu loh nyawa kita ternyata yang dikejar-kejar. Yuk boleh serius. Oke, serius. Makanya di film ini doang, gue punya nama pribadi tuh buat hantu-hantu itu. Apa pocong gantung? Sama pocong kondangan. Kondangan? Pakai batik. Oh, maksudnya suami gue bukan, apa gue bukan gitu, ngurusin dia mulu kan capek ya. Bro, kerja. Ada tuh, tangan lengkap, kaki Jangan lengkap. buka, jangan gali kuburan terus lu nutup-nutupnya dengan cara yang lain gitu. Nih anak kalau dimarahin cepet juga ya nangisnya gitu. Iya kak, sebenarnya kalau mau nangisnya cepet, dimarahin aja kak gitu. Gue langsung gini, Ibunya juga. kenapa nggak ngomong? Ternyata itu tuh udah emang harus dimarahin dan dianya nggak baper. Iya. Jadi dia biar dia tuh kayak gitu. Oh iya, ada tekanannya. Iya, akhirnya gue pakai lah itu di beberapa scene. Halo Tribuners, kita kembali lagi di konten si paling seleb bersama cast dari film Hutang Nyawa. Tepuk tangan lu dong. Ini ada 2.000 penonton. Udah kita tidak terlihat. Tidak Jangan terlihat. dong. Jangan dong. Jadi takut. Di sini ada Mas Edward Manalu, Yes, selamat datang. halo, terima kasih, Dan Mas Bayu. Taskia Namia, Iya. selamat datang. Mereka dari film Hutang Nyawa. Aduh, judulnya ngeri amat. Hutang. Jangan pernah utang lah Makanya pokoknya. jangan pernah utang. Kan kita nggak pernah tahu loh, itu bisa duit, bisa barang. Kenapa hutangnya? Biasa tuh gini. Ternyata terakhir tuh yang paling gong nyawa. Nyawa. Biasa kan gue berhutang budi sama lu. Iya, Nah, biasanya. Oke kan. Oke. Kalau hutang. Tapi ini kita next level aja. Iya. Biar ada peningkatan sedikit. Di tengah orang-orang hutang dengan pinjol, kenapa ini hutangan dengan nyawa? Waduh. Siapa yang bisa ceritain ke saya film Ya. apa? Nah ini selebihnya kita kayak memang mau mengingatkan untuk orang-orang yang berhutang, jangan berhutang. Jangan berhutang lah ya. Karena Apapun kondisinya tetap usahakan yang karena kita nggak pernah tahu loh nyawa kita ternyata yang dikejar-kejar. Yuk boleh serius. Oke, serius. Film Hutang Nyawa itu bercerita tentang seorang Erwina yang aku perankan. Oke. Seorang single parent, punya anak, tinggal bersama keluarga toksiknya. Di situ ada Rian yang main Nagra Pakusadewo, ada Mian Tiara main jadi Ama, sama Jody itu yang jadi anakku namanya Krisna. Nah kita tuh tinggal di satu rumah yang sama tanpa sosok seorang bapak. Oke. Bapak nih nggak ada sama sekali. Erwina selalu mempertanyakan di mana bapaknya, kenapa bapaknya pergi dan lain-lain, tapi tidak pernah dijawab sama amaknya. Sampai suatu saat kakaknya ini tuh selalu bikin masalah tapi nggak pernah dimarahin sama amaknya sendiri. Jadi yang malah kena marah tuh harus pasti samsaknya itu tuh Erwina. Gitu. Erwina tuh berarti bungsu. Ya anak paling kecil. Nah itu tuh dia yang bekerja, dia yang bayarin utang, dia yang pontang-panting untuk menghidupkan agar dapur di rumah itu tetap ngebul gitu. Nah tapi suatu saat anaknya itu kecelakaan, butuh lebih banyak uang lagi, sedangkan uang yang Erwina punya juga nggak sebanyak itu. Akhirnya karena keluarganya tidak mau bantu dan malah menyusahkan itu, muncullah satu orang ini di rumah namanya Om Dar. Dia menawarkan untuk membantu keluarga kita tapi dengan syarat harus ada yang ikut menjadi pekerja di pabrik gitu. Dan balik lagi dong, siapa lagi yang disuruh? Erwina. Walaupun anaknya di rumah sakit mereka tidak peduli gitu. Akhirnya Erwinanya itu tetap ke pabrik nurut sama orang tuanya, sama amaknya. Nah, selama di pabrik itu dia ketemu sama Awang, Muhammad Khan, terus ada Rachel V-nya jadi Tri, terus ketemu sama Pak Ilyasa. Nah, di situ baru akhirnya banyak tuh misteri yang kekuak tentang keluarganya sendiri gitu, bahwa keluarganya itu ternyata punya hutang dengan entitas atau iblis lah. Jadi sisi gelapnya keluarga Erwina dan sisi gelap pabrik itu nanti kebongkar gitu di film ini. Oke, karena kalau di trailer belum terlihat entitasnya. Belum, Iya. emang diumpetin, baru hantu tiup kalau menyebutnya.
Oh, yang Ya. niup semprong. Semprong. Yang hantu dia sama hantu muntah. Apa Say. muntah? Hantu mual dia ternyata. Sama tiba-tiba pala jatuh. Ih, pala jatuh. Makanya di film ini dong, gue punya nama pribadi tuh buat hantu-hantu itu. Sama pocong gantung. Sama pocong enggak, pocong kondangan. Kunang. Kayak Pakai batik. batik. Oh, Batik. banyak lagi. Oke, Mas Ado sebagai siapa di sini? Saya sebagai Susanto. Susanto. Siapakah dia? Bapaknya Erwina. Lah, ini yang dicari-cari nih. Ini baru Cuma ketemu, Cuma- habis beli tahu di Oh, cuma memang dari kecil nggak pernah ngeliat lah. ngelihat sosok bapaknya seperti apa. Hari ini Ah, aku bertugas selain promo, aku menahan bapak supaya tidak banyak spoiler. Mm-mm. Tolong ya, bantu bapak ya. Pak, bisa Oh, jadi biasanya banyak ya banyak kadang suka keceplosan. kalau dikulik, digali gitu ditanya keluar pintar aja banget gitu. jawabnya. Oh, oh. Oke, Pak. Dan ya Pak Susanto ini adalah salah satu pendiri dari pabrik Gemaripa ini. Oke. Nah, memang waktu pergi Bapak Susanto ini Erwina masih kecil, jadi dia belum paham betul sosok bapaknya seperti apa gitu. Terus sama itu Bapak yang mana? Ada Ada itu. Jangan ditanya itu ya, tolong ya. Langsung. Makasih anakku. Kita tahu dia. Ada. Ada. Ada di film. Ada di film. Nanti nonton aja. Tapi sosok Bapak yang seperti apa di sini ya? Dia keras kah atau yang sudah family man bertanggung jawab? Lebih ke ini sih bahwa kalau mau usaha ya kalau bisa jalur yang baik, jangan instan kayak gitu-gitu. Lebih yang lempeng-lempeng aja sih jalannya, lurus aja udah gitu. Jadi nggak neko-neko gitu, nggak memikirkan hal yang instan, pengen cepet apa kaya atau pengen sukses, enggak. Lebih kayak emang lempeng. Biasanya kan orang-orang gitu lawannya ini ya banyak ya, maksudnya orang yang Oh iya, banyak yang belok. sukanya. Gitu. Ya harus tonton ya. Ya harus tonton ya udah. Ki udah mulai was-was. Udah mulai was-was. Terima kasih Erwina. Tuh, kalau Erwina ini apa dia yang oke sama keluarganya atau dia sebenarnya bisa kali emosi sedikit Erwina sama keluarganya? Erwina tuh sebenarnya hitungannya tuh sebenarnya keras kepala. Oh, Keras kepala. masuk batu. Tapi dia tuh tetap gimana ya? Dia tuh tetap nggak mau durhaka. Bagi dia tuh masih ada sisi itu karena dia juga punya anak kan. Jadi dia takut Iya sih. itu kebalik ke Balik dia lagi, ya. gitu. Nah tapi kalau dibilang mau berontak ya berontaknya paling sering sama kakaknya sih. Kakaknya tuh rasanya kayak kerja, jangan gitu-gitu aja di rumah. Maksudnya suami gue bukan, apa gue bukan gitu, ngurusin dia mulu kan capek ya. Bro, kerja. Kerja. Ada tuh. Tangan lengkap, kaki Jangan lengkap. buka, jangan gali kuburan terus lu nutup-nutupnya dengan cara yang lain gitu. Nah itu tuh Erwina tipe orang yang kayak gitu, pekerja keras pun juga. Oke. Nah kalau yang aku tangkap tuh dari karakter Erwina, dia tuh gak bisa memilih kebebasannya atau memilih pilihannya sendiri. Selalu ada aja tuh yang ngasih arah ke sini yang sebenarnya dia nggak mau gitu. Dan banyak banget Erwina ngasih pengorbanan untuk keluarga ini gitu. Berarti dia bergerak ke atas kondisi ya, mau nggak Iya, mau kondisi, gitu. mau nggak mau. Tuh, padahal dia sebenarnya nggak pengen kerja di pabrik tapi mau nggak mau. Betul. Kalau berarti kalau ini bakal banyak drama sama keluarganya kah atau seperti apa? Lumayan ada drama keluarganya. Saya yang keras gitu kah atau mungkin yang melo-melo? Makanya harus nonton. Aku anaknya nggak bisa dipancing say. Bagus. Kalau buat Tasya apa yang menjadi tantangan di horor yang sekarang ini? Ya kalau misalkan di semua film horor mah pasti ada aja tantangannya, mau di film drama pun juga pasti kayak gitu. Tapi kalau buat di film Hutang Nyawa tuh lebih kayak gimana aku mainin karakter yang layernya tuh banyak gitu. Oke. Mungkin orang kan bilang pasti ada layer senangnya. Ya senangnya tuh cuma anaknya. Itu doang yang bisa gue spoiler. Tapi sisanya itu tuh keombang-ambing gitu. Dan ada nanti di beberapa kejadian itu tuh kita syutingnya kapan, terus nanti lanjutannya kapan. Nah itu tuh konsisten antara di tempat yang sama tapi di tengah-tengahnya nih ada bolong dulu nih gitu. Itu tuh susah menurut gua. Itu terus gimana caranya deket sama si bocil ya kan. Anak aku sendiri itu juga lumayan struggle. Kenapa ini enggak ini? Karena kalau gue tuh
Anaknya tuh galak. Oh. Galak, tegas. Tapi yang anehnya si anak kecil ini Suka ya? Siapa nama dia? Si Keru, Krishna. Krishna Keru siapa? Ketaro, Krishna Ketaro kan? Nggak tahu dong. Nggak panjang benar. Si Jody lah karakter Si Jody. Itu tuh gak apa ya? Dia tuh takut sama gue aslinya. Takut tapi sayang. Jadi suka dikasihin barang ke gue gitu kayak. Tapi mau deket. Aneh banget, makanya gue tuh sama anak kecil tuh bingung. Padahal gue galak mampus sama anak kecil. Bukan galak ya, lebih kayak ketegas gitu. Kayak misalkan anak kecil nggak sopan gitu, gue tuh bisa marah banget depan mukanya persis gitu. Nah tapi ini yang bikin gue deket sama si Krishna. Oh, namanya Krishna masih. Iya. Jadi sama Krishna ngebangun chemistry jadi susah nggak? Apa karena lu omel-omelin dia jadi lebih masuk? Dari awal tuh gue tuh sebenarnya gampang banget deket sama anak kecil. Tapi galak. Tegas gitu. Kayak kalau gue ngelihat sesuatu yang nggak beres dan menurut gue harusnya tidak dilakukan, ya mata saya akan bermain. Tapi cuma khusus ke anak kecil udah nggak apa ke semua orang kayak misalkan? Semua orang sih. Semua orang. Semua orang Aku tidak menganggap anak kecil itu anak kecil ya. Kadang kalau di lokasi syuting kayak sama lu. Kita seumuran gitu. Profesional bro. Profesional, Aku juga dibayar di sini. Kamu juga sama. Dan itu anak tuh lucu. Jadi ada momennya di mana misalkan aku udah selesai nih. Dia udah aku belum selesai, dia udah selesai. Nanti tuh dia bisa alasan yang kayak nggak mau pulang. Kan ibunya masih ada. Kenapa aku harus pulang? Berarti kan harusnya, kan aku anaknya, berarti kan aku harusnya syuting. Tapi aku suka nyaman dia nggak cranky syuting. Umur berapa sih? Asli? Umur 6 deh kalau nggak salah. Dia tuh nggak cranky syuting. Ini film pertama dia nggak? Film pertama. Tapi film layar lebar ya. Kalau biasanya itu dia sinetron sama FTV atau iklan. Tapi itu kayak adalah nanti kalau lihat kunci-kunciannya nanti di film itu kalau dia nangis tuh ada yang gue apain. Karena pertama kali bikin dia nangis tuh susah. Oh susah. Maksudnya pendalaman gue tuh sampai yang kayak energi gue sampai kayak Krishna anak pertama Jody tuh anaknya ibu, Jody anak ini yang kayak kok nggak netes air mata dia gitu kan. Sekalinya dia mau netes kesirep tuh pas mau ada omongan action. Ini fun fact-nya, ini gue belum cerita. Fun fact-nya set gitu. Terus sampai director masuk kayak, masalahnya scene satu hari itu tuh cuma satu scene itu doang gitu. Sampai director tuh yang kayak, nanti Kia bantuin nih anak yang ada tuh energinya si Kia habis. Jadi masuk tuh director kayak udah sebisa kamu aja gini dah. Terus di luar abis kena marah sama gue, nangis, bete sama gue. Terus gue bilang oke gitu. Dari belakang gue liatin aja. Kenapa? Kamu marah sama aku? Gitu. Kenapa? Kan ibu udah bilang kalau sama kakak-kakak yang lebih tua harus gini. Ini Nana Jody masih banyak loh scene-nya sama ibu. Kalau misalkan nanti ibu nggak mau bantuin nggak apa-apa. Mau nggak ibu bantuin? Mau atau enggak? Jangan ngangguk, nggak tahu tuh jawabannya apa. Ngangguk tuh apa artinya? Mau dibantuin gitu kan. Oh udah, terus tiba-tiba gue nengok sama ibunya. Gue bilang, nih anak kok dimarahin cepet juga ya nangisnya gitu. Iya kak, sebenarnya kalau mau nangisnya cepet, dimarahin aja kak gitu. Gue langsung gini, ibunya juga. Kenapa nggak ngomong? Ternyata itu tuh udah emang harus dimarahin dan dianya nggak baper. Jadi dia biar dia tuh kayak gitu. Oh iya ada tekanannya. Iya, akhirnya gue pakai lah itu di beberapa scene kayak ada yang nemenin gue sempat ngomong, lo udah izin belum sama ibunya? Ini baru mau izin, gue bilang gitu. Karena kan atau enggak dia kan nggak tahu kalau ada bapak ibunya. Biasanya tuh gue minta ambil jarak. Ya udah abis itu tapi kadang gue peluk, gue peluk ya maaf ya gitu. Tapi dia keren ya, dia bisa ngebedain. Beda. Aku nanya, kamu bisa bedain dunia syuting sama dunia asli apa enggak? Dia tahu. Iya keren tuh. Nah kan gue takutnya kalau marah dia di kehidupan nyata dia sebelah sama gue bener. Iya itu. Besokannya nggak mau syuting lagi, ngambek. Iya. Tapi berarti bondingnya udah dapat lah ya. Dapat, walaupun dia mungkin ada trauma kali yang. Nggak mau sama kakak itu. Galak. Kalau Mas Ado ada ini tantangan yang baru dirasain di film ini? Ya itu sepanjang film tuh suara harus itu. Bergetar. Jadi sepanjang film nggak tahu mungkin nggak tahu di trailer apa di teaser pun nggak dikeluarin. Mungkin semua adegan yang bersama Bapak atau Erwina dan lain kayak nggak dikeluarin karena memang mungkin itu juga nggak
supaya nggak spoiler atau ini kali ya supaya. Ya itu sepanjang film tuh gemeter. Sebenarnya ada sih di trailer tapi cuma gitu doang. Iya Nggak ini ya, benar. Pas kejadian kan. Pas kejadian gitu. Ya, jadi sepanjang itu tuh kayak nggak usah minum gitu kayak buat ngebantu. Oh bener dibikin serak beneran. Iya. Bukannya maksudnya kan ada orang yang bisa membuat serak suaranya Ya gitu. mungkin itu. Saya nggak secepat itu, makanya saya harus bantu dari mungkin dari Asupan. Terus jadi atau apa? mungkin dari luar. Ya ada efeknya nggak jadinya? Sakit? Enggak sih, Enggak jadi aman. malah ngebantu memang jadi kayak kering terus kayak serak gitu. Jadi Ya kayak tapi nggak mau- seharian gak minum juga, Iya, pasti ada maksudnya minumnya. ada minumnya gitu. Apalagi Cuma nih orang dikurangin ngopi aja. juga. Iya. Oh iya. Enggak seharian nggak minum ya. Modar. Tapi kalau ada scene bareng sama Erwin ya, Ada banget. gimana chemistry-nya sama Taskia? Chemistry sebenarnya kan karena apa ya, menghindari karena dari kecil memang nggak pernah ketemu sama Erwina. Jadi gue lebih kayak istilahnya mungkin metode atau apa gitu, tapi itu membantu gue untuk supaya nggak deket, nggak mencari kasar deket lah ya. ngobrol, iya gitu. Jadi kayak memang ngebantu dari luar juga bahwa emang ini kan nggak pernah ketemu sama bapaknya, jadi pas di adegan tuh Biar orang believe kalau ini memang berjarak ya. iya Kalau gitu. waktu aku tuh lebih yang kayak tiap hari kan kebanyakan bapak ada, tapi menclok-menclok nih. Nah, bajunya biasanya itu doang, dengan makeup yang itu doang. Jadi gue kadang, gue tetap bercanda, gue tuh anaknya nggak bercanda di lokasi syuting tuh nggak bisa. Nanti apa gue sengklek. Iya, Jadi gue ketemu dia tuh kayak, bapak foundationnya salah nomor bapak, gitu. Pokoknya bercanda mulu tuh. Nah, ada momen dimana satu lagu ini menurut gue itu sangat memancing dan bener banget tentang emosi gue sama bapak, karakter bapak gitu. Nah, ada satu scene yang tidak bisa terlalu diceritakan. Gue pertama kali ngelihat dia wujudnya beda sama apa yang biasa gue lihat gitu. Terus gue nengok gitu, dia cuma ngomong Erwina terus senyum. Itu badan gue tiba-tiba kayak orang emang nggak pernah ketemu, terus tiba-tiba ketemu, terus kayak Stuck gitu. getar gitu, badan gue getar sampai lumayan lama banget Iya, ya. Dan betul, itu shotnya kita nggak dikit. Iya, depan belakang dari atas. Terus ada lucunya, ini gue nangis nih. Close up gue sih gitu. Apa close up bapak ya, aku lupa deh. Jadi dipeluk, dia ikutan nangis, harusnya dia nggak boleh nangis. Gue kayak, tapi keren malah jadinya menurutku, karena kita connect gitu. Dan itu kan perasaan beneran yang keluar ya berarti gitu. Itu berarti atmosfernya udah dapet banget ya di situ. Amin, insyaallah. Itu syutingnya emang banyak di ini pabrik. Pabrik tuh paling lama. Iya, Itu pabriknya paling lama. kosong apa pabrik aktif? Sebenarnya tuh pabriknya tuh pabrik memang masih berjalan tapi sesuai orderan. Iya. Nah pas kita pakai kan emang kosong, mungkin kan emang disewa kan sebesar itu. Nah itu tuh ya seram. Iya, itu katanya kayak emang beneran serem sih, nggak Ya dibuat-buat. kalau nanti aja ya kita kasih tahu nama pabriknya, karena setahu gue nggak dikasih tahu ya nama Oke, pabrik. ya. Nanti gue kasih tahu, lo buka YouTube ya di luaran sana Anjir, tentang pabrik itu. berarti sempat ada yang Ada. telusuran. Ada. Banyak. Dan ini music videonya tuh lumayan menggambarkan. Kita baru ngeluarin music videonya Nonaria yang soundtracknya Santai. kan, yang santai. Itu tuh Kan gue nonton. di soundtracknya itu pembuatan music videonya itu 8 orang ke sana ngeset lagi sama seperti kayak yang di film itu, mereka bilang juga seserem itu karena mereka beneran real syuting malam. Itu pabrik apa sih? Pabrik ban deh kalau nggak salah, pokoknya Karet ya. Itu ada pegawainya yang jaga, jadi setiap mereka tank waktu pulang, udah pulang mereka, walaupun ada yang syuting rame, mereka nggak mau nunggu sampai malam. Mereka juga mau. Mereka aja nggak mau, apalagi kita yang di situ langsung pulang mereka. Kita tuh lebih kayak gini sih Pak, kita terpaksa. Iya sih. Iya. Mau gimana lagi, kita udah terjun Udah say. terjun bener-bener. Tapi syuting malam juga kalian Syuting. apa yang dirasain ketika waktu itu? Ya karena kan kita tahu rame Oke. kru-krunya, jadi Enggak, tapi emang nggak ada kejadian aneh nih. enggak. Untungnya. Ada. Ada. Oh, dikit. Nah, lu ngerasain nggak? Enggak sih. Enggak. Aman.
Ya. Apa nggak mau ngomongin? Nggak ya, sekali sempat ada kayak gini nih, light gitu nih, lampu jatuh gitu. Jatuh terus. Nggak ada kesan. Nggak ada orang, gue lagi ngobrol terus tiba-tiba lagi makan gitu. Kan kalau lighting di syuting kan lebih gede lagi, Iya. tapi kan udah jejak di Iya, bawah pastilah, gitu. pastilah. Itunya udah ditaruh gini-ginian Iya. nih, apa Sandbag. kayak Pasir-pasir. sandbag gitu. Nah, ya udah, kenapa? Gue mah anggapnya positif terus. Karena kan gue penakut ya, Apa jadi positifnya apa coba? positifnya kayak angin. Iya, angin di pabrik. Angin. Itu terus juga kayak ya udah Ya positive thinking aja gitu. Dan gue nyari tahu tentang pabrik itu setelah syuting dari pabrik. Baru gue mau buka-buka tentang pabrik itu. Karena dari awal dari kita reading tuh udah dikasih tahu kalau lokasi syutingnya itu serem beneran gitu. Tapi kalau dari pekerja aslinya ada omongan nggak? Bahwa di sini ada nggak ada jangan Sekarang gue buangan. tanya, ya mereka ditanya, bilangnya nggak kenapa-napa. Tapi kok jam 6 Teng sebelum itu gelap, lu pada pulang semuanya. Padahal usulnya mereka katanya pengen nonton. Pulang beneran. Pak, jam 6 saya pulangnya. Iya. Kenapa? Karena apakah Kangen keluarga kali. cuci piring belum dicuci nih, piring-piring kotor di rumah kan nggak mungkin dong. Cinderella kali mereka, Cinderella enggak. sore. Cinderella Tidak. Dan yang Kalian ngeri- semua pembohong. Ngerinya tuh berapa kilo kalau dari jalan raya ke pabrik tuh, yang jalan batu-batu itu? Nah, ya itu tuh. Misalkan kita penginapan kita tuh sebenarnya nggak sejauh itu ya, Nggak Pak. sejauh itu. Sebenarnya mungkin dari penginapan ke Pintu masuk pintu masuk. pabrik itulah ya, jalan raya Enggak, itu. ke bawah. Oh, Ke ke bawah bawah? tuh sebenarnya cuma 25 menit Pakai mobil. pakai mobil. Cuma jalannya Jalannya gebek-gebek. Apa tuh bahasa batu-batu, kita? Batu-batu. batu-batu gitu, batu-batu karang gitu. Batu-batu. Jadi Bukan yang harus aspal. pelan banget. Jadi totalnya ya semuanya 30 menitan lah kita ke bawah situ. Enggak, maksudnya total dari penginapan ya 30 lah, yang Udah harusnya pabrik cuma dalam. 15. Pabrik pedalaman gitu kan juga lumayan ini. Nah, Iya. itu kita di tengah-tengah kelapa sawit. Hutan kelapa sawit. Iya, kebun lagi. Lu tahu itu di sepanjang syuting nih, misalkan gue keluar pabrik, itu gue applause ya ke anak-anak lighting. Kayak gini nih, apa sih ini namanya kayak gini, pokoknya lighting yang Bulet digantung nih di kayak belakang, gini. di atas. Moonlight. Itu tuh gue sampai gini, gila tinggi banget. Siapa yang ke hutan? Gue coba pikiran gue tuh kayak, karena kalau yang di sebelah situ gue masih ngeliat gagangnya. Oh, iya. Jadi kayak, apa sih, Stegernya tuh gue bisa ngeliat. Iya. Nah tapi kalau di sebelah sana gue nggak ngeliat. Jadi itu Di harus atas masuk bukit hutan. gitu, masuk hutan, Dan masuk nggak bukit. mungkin nggak ada yang di situ dong. Iya, buat pasti. stay untuk matiin, nyalain. Atau pengen ngejagain supaya nggak ada yang Betul. Atau mungkin ternyata PNS itu pada ke situ. Katanya lebih seru di situ gitu. Bisa jadi. Ngobrol, dia ngopi. Ntar pas pembagian lu jaga lampu aman. Aman. Tapi di kelapa sawit. Iya. Kan sosokan aman karena tinggi banget, dan gue ngelihat kayak wah gila, gokil sih yang anak-anak lighting di film ini. Ya di semua film sih. betul. Berapa hari kalau yang di pabriknya? Yang di pabrik tuh mungkin sekitar 10 harian ya. Pokoknya intinya total kita syuting semua tuh 22 ya? hampir sebulan. Iya. Tapi yang di pabrik emang paling lama. Oke. Itu yang kalau nggak salah yang scene-nya Muhammad Khan tuh yang dia joget tuh itu juga di pabrik kah? Pabrik, semua set di pabrik. Termasuk yang pocong batik Pabrik. itu kerasa juga kelihatan. Itu ruangannya keren sih, gue suka. Padahal cuma maksudnya kita ngeliatnya simpel ya Pak, batik-batik gitu. Terus kayak ada 2 tempat batik kan, yang satu kan yang belum jadi pocong, yang satu kan cuma kayak kain-kainnya batik doang gitu. kan. Itu dua-duanya simple, tapi gue ngerasa creepy banget dalam situ gitu. Emang udah creepy kali ini tempat. Asli. Ya, betul. Tapi ini apa sih? Jadi ya membawa kisah pesugihan kah atau tumbal proyek atau tumbal pabrik gitu? Nah ini tuh kita kayak lebih mengangkat tentang kita kan biasa sering dengar tentang tumbal proyek dan kawan-kawannya ya. Iya, gitu. iya. Ya ini kita nggak bawa tentang tumbal pabrik. Apa yang terjadi di pabrik, sisi gelap pabrik, sisi gelap keluarga kita, itu semua ada di film Hutang Nyawa gitu. Makanya mungkin si Erwin ini mau bikin perlawanan kah gitu kan dengan mengajak teman-temannya atau mau Nggak kabur? tahu deh, lihat aja nanti. Dia lagi mau nyari bapak baru di situ, nyari suami sama bapak baru di pabrik. Bagus nyari suami.
Akan jadi horor yang seperti apa ini? Yang berdarah-darah, thriller kah atau misteri? Lebih misteri sih. Lebih misteri sih sebenarnya, misteri pabrik itu dan keluarganya. Karena banyak yang pasti kita ya mungkin di kita enggak ya, tapi di orang lain mungkin ada. Kita tuh banyak banget nggak tahu tentang keluarga kita sendiri loh gitu. Nah ini ada kisah itunya, terus kisah bagaimana pengorbanan gak cuma mungkin dari Erwina, tapi ada dari bapaknya, dari Tri, dari Awang, itu semua juga bisa ada gitu. Jadi semua juga bukan hanya tentang Erwina, tapi tentang orang-orang yang ada di film ini. Dan gue bisa yakin banget kalian bakal dimanjain visualnya. Gue suka banget visual film Hutang Nyawa. Pengambilan gambarnya Bang Arfian, Pak Haji, bagus banget ngambilnya. Karena terkonsep banget. Jadi kalau lo nanti merhatiin filmnya, itu ada arti-artinya. Oh iya. Misalkan kenapa lightingnya, misalkan ya, lightingnya yang satu gelap satu terang, itu artinya apa? Nanti lo bisa mengartikan sendiri. Gitu. Terus kayak kenapa rada dreamy tuh karena apa gitu. Apa termasuk juga nanti akan dijelaskan kenapa pocong pada pakai batik? Itu lebih kayak mereka emang tadinya mau kondangan, terus ternyata kayak wah ajal sudah mau menjemput. Baiklah kita boleh buat, kita ngegantungnya dia pakai batik, paling enggak siapa tahu arwah kita udah nyampe tuh di tempat kondangan gitu. Dan konsep digantung terbalik itu kan juga menarik ya kan. Digantung terbalik. Tapi ngeri juga sih. Sumpah gue syuting itu walaupun gue tahu di dalam situ tuh bukan orang beneran, gue takut banget. Lah iya tuh gitu. Iya walaupun maksudnya kadang kan orang kalau bisa itu kan ngelihatnya tuh kayak masa pocong pakai batik gitu. Tapi lu coba ada di situ. Nah, orang nge-trail aja kayak anjir berjejer banyak banget. Banyak banget. Gantungin kan. Terus ada momennya tuh gue harus nyenggol. Wah itu tuh kayak gitu. Jadi kadang di posisi yang gue harus nyenggol itu gue bilang nggak mau masuk ke seringan. Kenapa? Jadi biar tahu rasanya, terus kayak sejijik apa gitu loh. Jadi misalkan gue ngeblocking di film itu tuh, gue blocking jadi gue cuma masuk. Oke, kesini. Berarti nanti aku muter di sini ya. Berarti aku di sini ya gitu. After that udah, gue nggak mau ngelihat direct ke si pocong-pocongnya. Nanti tiba-tiba kayak udah bawa seserahan belum? Gitu kan males ya. Tapi beneran nggak ada stand yang digantung berarti? Itu cuman properti aja? Properti, tapi ada satu scene ya kan butuh muka beneran kan? Nggak tiba-tiba lu dikagetin. Halo mbak. Wah ada orang satu. Gue lebih yang kayak, sorry amplopnya ketinggalan ya gitu kan. Mencoba relax. Mencoba relax. Tapi padahal hati juga dak-dik-duk daya itu kan. Om Edo, apa yang bikin tertarik akhirnya mau main di sini? Apa ya, bahwa sebuah pabrik yang sukses, sebuah usaha yang sukses ternyata di belakang itu belum tentu juga dari usaha kerja keras si pemiliknya gitu. Ada ya, maksudnya nggak ngomongin pabrik-pabrik yang sukses, tapi di balik itu semua ada orang yang menggunakan jasa instan juga, ada yang benar-benar pure dari usaha kerja keras gitu, bahwa yang gue peranin itu adalah orang yang lurus, yang lempeng memang. Kalau bisa kita pakai usaha sendiri karena aja. film-film sebelumnya nggak lurus banget ya. Menjadi orang lurus itu menjadi tantangan. Iya kebetulan. Mungkin karakter kita berdua mukanya emang protagonis. Protagonis. Yes. Banget. Kita sih ngerasa nggak pernah antagonis. Berarti di balik sebuah pabrik yang sukses ada tumbal yang sukses ya? Iya. Betul. Ada orang sukses ditumbalkan. Dan mungkin itu namanya Erwina. Nah, buat apa yang akhirnya mau diajak di sini? Ya itu sih, karakter Erwina menurut gue sangat menarik untuk dimainkan, layer emosinya. Terus ini juga baru pertama kali kayaknya gue tuh syuting jadi buruh pabrik. Kan berarti ada keahlian yang harus bisa kan, maksudnya kayak cap batik gitu. Akhirnya belajar. Dan gue tuh ada di 2 pabrik gitu, cap batik sama pisang sale gitu. Jadi belajar juga di rumah. Motong pisangnya gitu-gitu. Karena ada beberapa adegannya kan. Terus juga kayaknya yang bikin tertarik salah satunya kan ini kayaknya baru di tahun ini. Mungkin tahun setelahnya memang udah ada kan, udah di banyak yang announce juga. Tapi di tahun ini kan ini cerita tentang horor pabrik pertama deh kayaknya ya. Wah iya. Gitu. Kayak pabrik tuh
sebenarnya horor cuman belum banyak yang ngangkat Iya. ya. Nah, tau nggak? Kebanyakan lokasi syuting film horor itu pabrik. Iya. Tapi nggak menceritakan tentang Tapi pabrik. jarang menceritakan tentang pabrik. Baru nanti nih kalau nggak salah ada tentang pabrik deh, beberapa film yang akan mendatang. Karena emang kalau konten-konten horor aja kan banyak berlalu Pabrik. ke pabrik ini. Gue syuting kemarin pabrik di Jogja, Tuh, kan. pabrik di Cirebon, Solo. pabrik di Tegal. Aduh, tuh banyak. Dan Iya, walaupun so. tapi nggak jadi set pabrik Nggak jadi set gitu, pabrik, cuma ya. jadi set aja, set yang serem dan tetap serem gitu. Dan bekas pabrik selalu serem ya. Betul. Jadi film ini tayang tanggal 12 Desember, Desember 2024. 2024. Oke. Nah, ini kan pasti udah tayangnya setelah tanggal 6 ya. Karena kemarin tuh kita sempat bikin midnight screening. Itu memang ada cuma di 13 titik. Itu midnight screening. Terus kemarin juga kita yang udah lewat lagi tuh kita habis keluarin soundtrack music videonya dari Nonaria. Santai. Di direct langsung sama Mizam. Ada dari director muda juga. Bikinnya tuh keren juga di pabrik tersebut pula. Bawa art-artnya juga, nggak bawa, pokoknya serius lah. Katanya mereka kesana cuma berdelapan. Bayangin Oh, kita iya? rame-rame, mereka berdelapan. Gila. Males, sumpah males. Lo lihat video klipnya nanti. itu lebih capek nahan takut sih kayaknya. Iya, bukan syutingnya sebenarnya lebih nahan. Terus juga Cepetan kita kayak bakal cepetan ada tapi. beberapa screening mungkin. Oh, tapi kemarin udah midnight screening. Apa udah? Tanggal 6. Oh, tanggal 6. Itu di 13 titik di mana aja? Ada di Jakarta semua kah atau ada di luar Jakarta tuh di Blok M, Tangerang tuh CBD Ciledug. Terus ada di Bali, di Denpasar tuh, terus ada di Surabaya, di Jogja, di Skumlaile, Naklei, Mei, banyak deh 13. Tapi seru banget. Midnight tuh kan jarang banget dibuat ya. Kalau misalkan Ya iya kayak seru ini, kan ya. berarti. Dulu tuh gue masih Antusiasnya sempat soalnya. udah sold belum? Banyak banget, udah rame-rame banget. Tadi kan gue baru ngecekin. Gue tuh tipe orang yang doyan ngecekin aja gitu, pengen tahu. Karena kan ini midnight screening hal yang baru lagi kan. Karena kan itu zaman Iya, zaman terakhir 90 tuh masih ada. kayak 90 tuh masih ada Pak, nggak usah tayangan jauh-jauh. midnight. Oh iya, sorry. 2000-an masih ada. Masih ada ya, Ada. midnight? 2000. Oh iya, midnight. 2000-an tuh sorry. masih ada. Gue tuh masih ngerasain midnight. Midnight show gitu Iya. kan? Oh. Kalau nggak salah sebelum pandemi itu masih ada tuh midnight tuh. Iya, jadi Oh iya. pokoknya keluar, udah kosong nih mall gitu. Gua udah tutup. Mall udah tutup nih gitu. Semuanya udah pada Terus kan jadi ngebayangin macam-macam ya. Kalau gue terjebak ke sini, gue bisa masuk ke toko ini nggak ya? Gue bisa ini nggak ya? Gitu. Maling. Ngebayangin Ternyata malah pas udah kejar. besoknya udah mati. Tapi kenapa ada ide itu Apa? buat bikin Midnight show. Kayaknya biar seru juga ya. Kayaknya gue ngelihat banyak banget yang dilakuin sama tim Visinema gitu. Gue mau tepuk tangan buat Ica ya, bekerja sampai gila kayaknya dia untuk film ini gitu. Dan ide-ide dia tuh sangat menarik sih menurut gue. Ica nih juga salah satu dari Visinema gitu. Dia banyak banget yang kayak nanti tiba-tiba bikin foto booth Gemah Ripah. Ya, oke. Kita ngikut. Terus kayak bikin midnight screening dan dia tuh sangat excited sama project ini gitu. Jadi kita sangat seneng juga ada di project Hutang Nyawa. Kalian udah preview atau nanti bakal ikut yang midnight? Kita mau nonton di premiere sih. Premier. Sebenarnya gue udah nonton. Udah. Tapi gue nonton depan sama belakang, gue gak mau nonton full. Oke. Jadi maksudnya bisa tetap ngikutin euforianya nanti di premiere kan. Dan setengah yang udah di preview apa rasanya? Apa rasanya? Gue ada momen nangis sih. Karena satu memang anaknya cengeng dan gue tuh suka banget adegan Iya sih. itu gitu. Gue suka banget adegan itu, di opening juga banyak yang kayak karena ada beberapa yang mungkin gue nggak syuting itu kan, jadi gue kayak menarik banget gitu. Nah kan film horor lu udah banyak nih. Ketika lu preview di sini apa yang lu rasain pertama kali? Yang pas apa? Preview. Preview yang gue nonton cuma belebet itu. Menarik karena gue ngedenger beberapa respon orang. Maksudnya kayak misalkan wah gitu, ada respon yang keluar dari mulutnya mereka gitu. Yang itu tuh kadang mungkin lucunya nggak cuma di kejadian horor ya. Ada di beberapa momen yang kayak gue nggak nyangka kalau mereka akan merespon kayak gitu. Jadi ada feedback ya, meskipun bukan dia adegan-adegan jump scare-nya. Oke. Siap. Oke, sekalian closing dari Kia sama Mas Edu. Ini ketika nanti film tayang tanggal 12 Desember
experience apa nih yang akan didapetin sama penonton saat nonton Hutang Nyawa? Kalian akan mendapatkan rasa ulang apa ya? Kok itu gue nggak ini? Oke. Kalian akan mendapatkan experience di mana kalian bisa seakan-akan bekerja di pabrik itu, ngerasain apa sih yang ada di pabrik, ketakutan apa sih yang terjadi di pabrik, bahkan mungkin nggak cuma pabrik tapi juga di hutan, di semua tempat lah yang ada di film Hutang Nyawa. Terus juga kalian bisa dimanjakan sama visualnya. Ya kalau pada ngomong gelap atau apa, kan kita film horor ya say gitu. Terus juga banyak kejutan-kejutan menarik aja sih di film Hutang Nyawa. Wow, kerasa seperti pabrik buruh pabrik tadi itu ya. Nah, kalau dari Mas Edu? Ya mungkin apa ya, bahwa yang kerja atau buruh pabrik itu sebenarnya bekerja dengan ikhlas untuk keluarga, untuk orang-orang tercinta. Tapi sebenarnya kalau mau ditelusuri bahwa setiap pabrik tuh ada, kita nggak pernah tahu ya bahwa ada di dalam usaha tuh yang klinik-kliniknya gitu. Nah di sini tuh diceritain bahwa suksesnya sebuah pabrik atau usaha pasti ada, biarpun sedikit pasti ada. Tapi buat yang kita emang benar pure kerja aja dengan baik, nggak usah mikir. Jangan berhutang, jangan mikirin. Tapi kalau dari kerja itu terus dia mau nyicil sesuatu, nyicil boleh, tapi harus bisa bayar. Jangan pakai nyawa tapi nyicil. Jangan ngutangin nyawa. Terus nggak mau nyicil, dia nggak mau ngutang dari pabrik, buru-buru. Aduh serem banget. Jadi itu dia teman-teman Tribuners, film Hutang Nyawa yang akan tayang tanggal 12 Desember 2024. Jadi teman-teman bisa nonton tanggal 12, nonton di bioskop. Jangan nunggu bajakan, jangan nyari-nyari bajakan, jangan nyari-nyari link-link yang aneh-aneh. Nonton aja, nggak usah direkam-rekam, nggak usah di spoiler, dukung film Indonesia. Kalau mau share tiketnya nonton, terus kemudian kalau ada boleh. Asal jangan video adegan. Nah, ada kalau pas chapter visit, teman-teman cast-nya pada datang, itu boleh di-upload, jangan adegan-adegannya. Jadi thank you buat teman-teman Tribuners sudah nonton konten si paling seleb. Jangan lupa nonton terus konten-konten tribuners.com lainnya, dan sampai jumpa, bye. Bye. Kita tungguin. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.